31. Apakah aku akan diam saja? Ketika Lei Tian memeriksa bagian lainnya dari cincin penyimpanannya, ia menemukan sebuah kitab bela diri dan sebuah gulungan. Lei Tian segera memeriksa kitab tersebut yang ternyata adalah sebuah teknik pedang warisan leluhur klan Lei. Teknik tebasan kematian. Sudut mulut Lei Tian terangkat menyebut tulisan yang tertera pada sampul kitab tersebut. Ternyata ada hal seperti ini, baiklah aku akan mempelajarinya kemudian, gumam Lei Tian kemudian dengan ekspresi gembira. Selanjutnya ia membuka sebuah gulungan yang berada di dekat kitab bela diri tersebut, namun alangkah tercengangnya saat ia melihat tulisan yang termaktub di dalamnya. Kontrak pernikahan. Liu Shuai nama gadis yang sudah diikat dalam kontrak pernikahan tersebut. Ia merupakan putri dari keluarga Liu kota Chengdu. Apa ini? Sungguh tidak masuk akal. Bahkan pernikahan pun sudah diatur sejak aku bail, ucap Lei Tian sambil memegang gulungan tersebut. Lei Tian membacanya kembali namun ia tidak merasakan bahagia, hanya merasakan sedikit pening kepala memikirkannya. Meskipun demikian, di masa mendatanglah harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Tak mau berlarut memikirkan hal yang aneh, Lei Tian. Menjadi 200 orang saja, hal ini berkaitan dengan sulitnya mencapai tingkatan pendekar kaisar serta perolehan sumber daya yang terbatas, sehingga terjadi kondisi yang kuat akan melahap yang lemah. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Wu Qing yang menindas murid lemah untuk direbut sumber dayanya. Mereka tidak segan dan tidak malu melakukan hal demikian demi mengejar impian mereka menjadi kultivator yang hebat. Umumnya mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan kuota menjadi murid dalam yang tidak mudah, selain itu masih ada syarat lainnya. Setelah mencapai tingkatan pendekar kaisar, mereka juga harus terdaftar untuk menunggu giliran mengisi kuota. Seperti yang dialami oleh dua orang murid peringkat 1 dan 2, meskipun mereka sudah berhasil menjadi pendekar kaisar namun tetap harus menunggu sampai dengan kuota murid dalam tersedia. Meskipun begitu, animo murid luar untuk menjadi murid dalam tidak pernah kendor. Setiap saat mereka justru berlomba-lomba untuk menjadi murid dalam dan menjadi terkenal. Setelah selesai mengantri, Lei Tian dan dua orang sahabatnya ingin segera kembali ke kediaman mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara yang menahan mereka. "Hai kalian, berhenti!" teriak seorang murid yang bernama Tao Ming. Tao Ming adalah salah satu murid bergelar 10 teratas. Ia sama saja dengan Wu Qing dan juga Li Qin yang memeras para murid untuk merebut sumber daya. "Sial. Ternyata kita sudah diperhatikan sejak tadi," ucap pelan Yun Zixin dengan tak berdaya. Sebagai orang yang sudah lama berada di sekte, tentu ia tidak asing dengan kondisi yang saat ini tengah ia alami. "Cepat serahkan sumber daya kalian," ucap Tao Ming dengan angkuh. Lei Tian memandang wajah pemuda yang sedang memerasnya, wajah yang terlihat tidak asing di mana beberapa hari yang lalu ia juga pernah melihatnya saat pemuda tersebut menemani Wu Qing. "Ho, bukankah kamu adalah murid baru yang beberapa waktu lalu dihajar oleh Wu Qing?" ucap Tao Ming setelah melihat Lei Tian secara seksarna. Mendengar perkataan Tao Ming, wajah Yun Zixin dan San Yuze terlihat buruk. Mereka berdua tidak mengetahui jika ada hal seperti ini sebelumnya, namun mendengar nama Wu Qing membuat keduanya ketakutan. "Lei Tian, apakah benar dengan apa yang baru saja dikatakan olehnya?" tanya Yun Zixin dengan setengah berbisik. Namun pada saat ini Lei Tian tidak menghiraukan perkataan dari Yun Zixin.
rasa kesal di dalam dirinya secara perlahan telah menggumpal menjadi kemarahan. Sejak kejadian beberapa hari yang lalu, Lei Tian sudah mengingat wajah orang yang telah menindasnya. Kini orang yang dicarinya sudah berada di depannya, apakah Lei Tian akan diam saja? Tentunya kesempatan emas seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Lei Tian. Untuk membuat Tao Ming menderita, kini Lei Tian tidak akan mempedulikan jika dirinya akan mendapatkan sanksi dari aula kedisiplinan. Lei Tian maju 2 langkah ke depan, dengan aura penuh penekanan ia memandang Tao Ming dengan tajam. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu datang. Tetapi yakinlah hari ini kamu tidak akan pernah lupa untuk mengingatku, ucap Lei Tian dengan tegas. Hahaha. Dasar bodoh, kau kira kamu siapa? Cepat berlututlah, ucap Tao Ming dengan keras. Jika itu terjadi di beberapa hari yang lalu, mungkin Lei Tian akan menahan diri. Namun dengan kekuatannya kini, ia tidak merasa takut sedikitpun. Pada saat ini Lei Tian dapat melihat kekuatan murid yang terlihat lebih senior darinya. Tao Ming berada pada pendekar raja tahap awal. Aku akan membuatmu menderita, ucap Lei Tian kemudian. Meskipun mereka berada pada ranah yang sama, tetapi Lei Tian berada 2 tingkat lebih tinggi di atas Tao Ming. Tao Ming berada pada ranah pendekar raja tahap awal sedangkan Lei Tian berada pada ranah pendekar raja tahap akhir. Sehingga tanpa diragukan lagi hasilnya sudah bisa ditebak, pembayaran luka sebelumnya kini akan dibalas oleh Lei Tian. Dasar pembual, karena kalian tidak bisa diperingatkan dengan mulut maka biarkan tinjuku yang akan mengajari kalian, ucap Tao Ming dengan penuh penekanan. Yun Zixin dan San Yuze yang berada di belakang Lei Tian menjadi gemetar ketakutan. Mereka berdua jelas tidak memiliki nyali berhadapan dengan peringkat 10 teratas. Sementara itu murid luar lainnya hanya menyaksikan dalam diam, sebagian besar dari mereka tentunya juga mengalami nasib yang sama dengan Yun Zixin dan kawan-kawan pada setiap pengambilan batu roh. 32. Mengalahkan peringkat ke-10. Bahkan kebanyakan dari mereka yang menyaksikan perdebatan tersebut berpikiran sebaiknya Lei Tian berlutut saja dan menyerahkan sumber daya yang ia miliki. Lei Tian dan Tao Ming sudah berada dalam posisi bersiap saling menyerang, namun tanpa banyak yang menduga Lei Tian bergerak seperti hantu. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan, membuat Tao Ming tertegun sejenak. Dasar pecundang, kau hanya cari mati, ucap Tao Ming dengan nada geram. Baru saja Tao Ming selesai berkata, pukulan Lei Tian dengan kencang mendarat di tubuh Tao Ming tanpa bisa dihindari. Baam! Baam! Ark! Tubuh Tao Ming terlempar beberapa meter ke belakang melewati beberapa murid yang sedang menonton. Seketika seluruh lingkungan menjadi hening. Murid peringkat ke-10 Tao Ming terhempas tak berdaya di bawah pukulan murid baru. Yun Zixin dan San Yuze tidak bisa tidak terkejut saat melihat Tao Ming meringis kesakitan. Mereka berdua hanya tidak melihat Lei Tian selama 1 minggu, namun kekuatan dan kepercayaan diri Lei Tian berkembang dengan sangat cepat. Kurang ajar, ucap Tao Ming dengan tatapan tidak percaya. Pada saat inilah sangat marah, sebelumnya ia tidak pernah dipermalukan seperti sekarang ini. Wosh! Lei Tian kembali bergerak ke depan dan menghampiri tubuh Tao Ming dengan senyum dingin. Lei Tian mengalirkan ki ke kaki kanannya, mengangkat lalu menekuknya sebelum menghentakkan dengan keras ke tubuh Tao Ming. Buk! Tendangan yang bersarang di tubuh Tao Ming kembali membuatnya terhempas lebih jauh. Uff! Darah segar keluar dari mulutnya, membuat Tao Ming tidak berdaya.
Serahkan batu roh yang kau miliki dan cepat tinggalkan tempat ini, ucap Lei Tian dengan nada mengintimidasi. Apa? Semua orang yang menyaksikan hal tersebut menjadi terkejut, bagaimana mungkin seorang murid baru mampu mengintimidasi murid senior. Melihat Tao Ming yang tidak berdaya, beberapa orang kelompoknya segera mengelilingi Lei Tian. Tanpa menunggu mereka bereaksi lebih jauh, Lei Tian segera bergerak sambil mengeluarkan sebuah tamparan keras kepada mereka yang mencoba memprovokasinya. Plak, plak, plak. Pipi mereka tampak memerah sesaat tubuhnya berpindah tempat, jejak telapak tangan Lei Tian terukir jelas di wajah mereka. Raut wajah Tao Ming berubah menjadi serius. Serangan cepat yang baru saja dilakukan oleh Lei Tian kepada pengikutnya membuatnya ketakutan. La sendiri masih merasakan sesak di dadanya akibat hantaman keras yang ia rasakan tadi. Ia juga dapat merasakan jika ada efek lain yang ia rasakan pada saat ini. Tubuh ketiga orang pengikutnya terhempas ke tanah. Mereka menatap Lei Tian dengan tidak percaya. Kini mereka baru menyadari, jika murid baru yang baru saja mereka sepelekan ternyata memiliki kekuatan yang sangat ganas. Ketiganya tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik, tatapan mata mereka kosong. Pada saat ini ia merasa ketakutan, tubuhnya gemetar begitu saja saat melihat Lei Tian. Di waktu yang bersamaan, Lei Tian menghentakkan kakinya ke tubuh mereka. 3 tendangan beruntun kembali menghempaskan tubuh ketiga orang murid tersebut ke sudut bangunan aula perbendaharaan. Dalam sekejap mulut mereka memuntahkan seteguk darah kental. Jangan pernah gunakan kekuatan kalian untuk menindas, ucap Lei Tian dengan tatapan dingin kepada mereka. Tatapan Lei Tian masih dingin. Raut mukanya penuh dengan aura membunuh membuat ketiganya ketakutan. Lei Tian kemudian mendekati Tao Ming yang terlihat setengah berlutut. Buk! Detik berikutnya Lei Tian menendang dada Tao Ming dengan sangat keras yang disertai dengan tubuhnya yang terjungkal ke belakang. Tendangan tersebut tepat mengenal dadanya. Tao Ming ingin berteriak namun ia tahan bahkanlah hanya bisa menahan rasa malu. Rasa sakit dan rasa malu yang menyatu kini ia rasakan dalam diri dan hatinya. Lei Tian masih menatap Tao Ming dengan dingin, ia mengangkat kakinya kembali dan mengarahkan ke paha kanan kakinya. Krak! Ark! Mata Tao Ming membelalak seketika, rasa sakit dari sebelumnya kini lebih kuat ia rasakan. Itu balasan atas perbuatanmu karena menindas para murid, ucap Lei Tian dengan ekspresi serius. Pada saat ini pandangan seluruh murid yang melihat adegan tersebut seolah tidak percaya. Seorang murid baru begitu mendominasi dalam menghajar murid yang lebih senior. Mereka yang berada di daftar peringkat selalu menganggap diri mereka tinggi sekaligus senior terhadap murid luar lainnya. Namun saat ini, Lei Tian baru saja melakukan hal yang mengerikan terhadap murid peringkat ke-10. Meskipun Tao Ming dianggap yang terlemah di antara daftar peringkat, namun tetap saja di antara ratusan murid luar yang lain Tao Ming memiliki gelar. Lei Tian menarik napas dalam-dalam lalu melihat ke arah Yun Zixin dan San Yuse. Kedua temannya tersebut hanya terdiam. Mereka tampak bingung hendak berkata apa. Kendati demikian mereka tetap mengkhawatirkan Lei Tian yang sudah berani menyinggung daftar peringkat. Yun Zixin mengenal kekompakan mereka yang selama ini memang berada dalam satu kelompok. 3 orang pengikut Tao Ming ingin segera melarikan diri, namun mereka tidak berani bergerak tanpa persetujuan dari Lei Tian yang kini tampil mendominasi. Kenapa kalian belum pergi? Tanya Lei Tian. Segera mereka bangkit dengan terlatih dan meninggalkan Tao Ming yang saat ini masih tersungkur.
namun mereka tidak berani untuk memberikan pertolongan. Tao Ming menggertakkan gigi lalu berkata, "Baiklah, aku akan menuruti kemauanmu." Lei Tian menoleh, menatapnya dengan santai. Namun di balik santainya Lei Tian memandang ada aura menakutkan di kedua bola matanya. "Cepatlah dan katakan pada Wu Qing jika aku akan membuat perhitungan dengannya," ucap Lei Tian. Setelah berkata demikian, Lei Tian mengalihkan pandangannya dengan acuh tak acuh. Namun berbeda dengan Tao Ming yang ketakutan, melihat Lei Tian seperti melihat dewa perang. Bahkan pada saat ini ia bisa membayangkan jika Wu Qing sekalipun bukan tandingan Lei Tian. Dengan cepat ia mengeluarkan batu roh yang selama ini ia sudah dapatkan. Rencananya batu roh tersebut akanlah berikan kepada Wu Qing dan yang lainnya untuk dibagi secara proporsional sesuai dengan urutan tingkatan. Ada sekitar 10 bungkus batu roh yang berisi masing-masing 50 buah batu roh. Dengan hati berdarah Tao Ming menyerahkan batu roh ke tangan Lei Tian. "Begitu lebih baik," ucap Lei Tian dengan senyum cerah. Namun ekspresi jelek terpancar di wajah Tao Ming, ia tidak bisa bertindak apa-apa lagi selain menuruti perintah dari Lei Tian. Dalam mimpinya pun tidak pernah membayangkan hal seperti ini. "Kalian aturlah dan bagikan kembali kepada seluruh murid yang sudah dirugikan," ucap Lei Tian kepada kedua orang sahabatnya. Yun Zixin dan San Yuze tercengang namun tak beberapa lama ekspresi penuh senyuman terpancar dari wajah keduanya. 33. Kebencian Tao Ming. "Serahkan juga cincin penyimpananmu," ujar Lei Tian sesaat setelah memperhatikan jari tangannya. Dengan berat hati Tao Ming akhirnya menyerahkan barang pribadinya juga, benar-benar dikuliti pada saat ini. "Kau beruntung kita masih ada di sekte, jika berada di luar maka aku tidak akan membiarkan orang sepertimu hidup," ucap Lei Tian dengan nada menakuti. Lei Tian sendiri tidak sekejam itu, ia hanya ingin memberikan pelajaran kepada Tao Ming yang sudah memeras para murid. Akibat ulahnya ratusan murid menjadi terhambat perkembangan kultivasinya. Hal semacam ini juga membuat kebanyakan murid fokus berkultivasi selama berhari-hari di atas tempat tidurnya dan melewatkan hal lain yang terjadi di lingkungan sekte. Yun Zixin merasa bangga dengan jiwa sosial yang dimiliki oleh Lei Tian, meskipun kedepannya ia harus hati-hati terhadap kelompok 10 teratas namun percaya jika Lei Tian memiliki kemampuan. "Terima kasih," ucap San Yuze untuk pertama kalinya kepada Lei Tian. "Sama-sama," sahut Lei Tian sambil tersenyum hangat. Bagi Lei Tian sendiri, mendengar San Yuze berkata adalah suatu sensasi yang luar biasa. Selama beberapa hari meskipun dalam tempat tinggal yang sama, San Yuze tidak pernah bersuara ataupun bereaksi seolah hati dan pikirannya berada di dunia lain. Namun kini ia bisa bereaksi seperti murid lainnya membuat perasaan Lei Tian senang. Setelah menerima bungkusan dari Lei Tian, Yun Zixin dan San Yuze segera membagikan kembali batu roh yang sebelumnya telah mereka serahkan kepada Tao Ming. Setelah dihitung ternyata masih ada kelebihan beberapa kantong yang merupakan kepunyaan Tao Ming secara pribadi. Benda tersebut ia kumpulkan selama beberapa waktu untuk ia gunakan sebagai penunjang kultivasinya. Sekitar 500 batu roh masih tersedia, membuat Yun Zixin kebingungan. Lipat gandakan saja pembagiannya, benda tersebut juga pada dasarnya milik setiap murid yang sudah ia rampas, ucap Lei Tian yang melihat keraguan di hati sahabatnya itu. Baiklah jika begitu, sahut Yun Zixin penuh semangat. Awalnya mengira jika Lei Tian juga menginginkan batu roh tersebut,
Namun di luar dugaannya ia tidak tertarik sama sekali dan tentunya ini membuat Yun Zixin dan San Yuze memandang tinggi sosok Lei Tian. Sementara Tao Ming sendiri dengan luka yang cukup parah tidak bisa berbuat apa-apa. Di depan ratusan murid luar yang sebelumnya ditindas olehnya, kini dirinya benar-benar tidak memiliki wajah. Suatu hari aku akan membalas penghinaan ini, gumam Tao Ming penuh dendam. Namun pada saatlah mengatakan hal itu Lei Tian sudah menghilang dari pandangannya, ia sudah kembali ke kediamannya untuk melakukan hal lain. Di dalam kamarnya Lei Tian segera melakukan kultivasi, ia menyerap 10 batu roh pemberian aula perbendaharaan. Dalam sekejap, batu roh tersebut berubah menjadi debu. Keganasannya dalam menyerap energi dari batu roh memang menakutkan. Hal ini juga mengingatkan dirinya akan perkataan kakek Song agar kemampuannya tersebut tidak sampai diketahui oleh orang lain. Aku harus bertanya bagaimana cara Yun Zixin menghabiskan batu roh. Aku juga harus bertanya dari mana sekte mendapatkan benda seperti ini, gumam Lei Tian dalam hati. Pada saat ini ia sedang memikirkan beberapa hal, di antaranya terkait identitas kakek Song yang menurutnya tidak biasa. Membayangkan setiap murid harus mengantri untuk mendapatkan 10 buah batu roh sedangkan ia dengan mudah memberikan ratusan batu roh begitu saja. Sepertinya kakek Song juga bukan orang biasa, namun aku baru boleh mencarinya saat aku sudah menjadi murid dalam, ucap Lei Tian pelan. Hal lain yang ia pikirkan adalah terkait sumber daya di masa depan. Jika ia menjadi kuat maka sumber daya yang dibutuhkan juga akan lebih banyak. Walau bagaimanapun ia juga tidak mau selamanya berada di tempat tertutup hanya untuk meningkatkan kekuatan. Percuma saja menjadi kuat jika menghabiskan waktu di tempat tertutup untuk berkultivasi. Apa yang dipikirkan oleh Lei Tian adalah suatu kondisi yang kebanyakan menjadi masalah utama bagi kultivator. Semakin tinggi tingkat kekuatan maka akan semakin tinggi juga sumber daya yang diperlukan. Jika mengandalkan energi alam berupa Qi murni yang terkandung dalam udara maka tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengembangkan tenaga dalam. Daripada memikirkan hal yang belum terjadi membuatku pusing, lebih baik aku membaca kembali kitab yang aku pinjam, gumam Lei Tian sendiri. Dari dalam cincin ruangnya ia mengeluarkan 2 buah kitab yang ia pinjam, ingin membacanya sekali lagi agar tidak ada yang terlewat. Menurutnya ia bukanlah anak yang jentus, untuk mendapatkan pemahaman ia harus banyak mengulang agar terbiasa. Jika sudah terbiasa, maka secara otomatis ia akan dapat melihat celah yang bisa ia temukan sendiri dan dapat ia sempurnakan sesuai dengan karakter yang ia miliki. Namun pemikiran Lei Tian tersebut kelak akan menjadikannya sosok yang paling terkenal di sekte Belati Merah. Pada level murid tidak ada yang berpikiran seperti dirinya. Seorang murid hanya akan patuh dan mengikuti petunjuk dari manual buku yang ia pelajari. Di tempat yang berbeda, Wu Qing menaikkan kedua alisnya dan melihat ke arah Tao Ming dengan tatapan tidak percaya di matanya. Pada saat ini Tao Ming terlihat sangat memprihatinkan, dipapa oleh kawannya ia tiba di kediaman Wu Qing. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu? Tanya Wu Qing penasaran. Sebagai anggota kelompok 10 teratas seharusnya tidak ada yang berani berbuat demikian pada dirinya. Ini semua perbuatan dari murid baru itu. Ucap Tao Ming sambil menunduk. Hah? Mulut Wu Qing terbuka lebar. Apakah yang kau maksud murid yang waktu itu ku hajar saat di sungai? Tanya Wu Qing tidak percaya. Iya benar, tidak cuma menghajar aku dan ketiga.
Pengikutku ia juga merampas semua batu roh yang sudah aku kumpulkan, ucap Tao Ming mengadu. Apa? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kau lihat sendiri waktu itu ia bukan apa-apa, bahkan luka yang aku tinggalkan seharusnya masih membekas, ujar Wu Qing. Panggil Li Qin dan yang lainnya ke sini, ucap Wu Qing kepada pengikutnya. Dengan cepat dua orang yang sebelumnya ikut membantu Tao Ming segera bergegas menuju kediaman Li Qin dan beberapa murid peringkat lainnya. Mereka tahu jika masalah ini adalah masalah besar yang tentunya akan melibatkan murid yang menyandang 10 teratas. Rasakan balasanku, gumam Tao Ming saat melihat kemarahan Wu Qing. Pada saat ini Tao Ming benar-benar sangat membenci Lei Tian dan juga kejadian yang baru saja menimpanya. Jika tentang luka maka ia bisa menyembuhkannya hanya dalam beberapa hari, namun untuk rasa malu ia tentu sudah tidak dapat menutupinya kecuali melakukan hal yang sama pada Lei Tian. 34. Dua orang kakak beradik. Tidak lama berselang beberapa orang sudah berkumpul di dalam kediaman Wu Qing, sementara beberapa murid lainnya berada di luar. Li Qin, apakah kamu mengetahui apa yang baru saja terjadi menimpa Tao Ming? Ucap Wu Qin dengan jengkel. Iya, kejadian tersebut sangat memalukan, ujar Li Qin yang juga baru mendapatkan informasi. Apakah kau ada rencana untuk membalaskan atas tindakan anak itu? Tanya Wu Qing. Li Qin sudah terkenal dengan murid yang licik, idenya sering menjadi masukan bagi kelompok murid 10 teratas untuk menyusun rencana. Sebaiknya langkah pertama kita harus melibatkan aula misi untuk menghukum murid baru tersebut. Selanjutnya kita akan memberinya pelajaran telak saat pertandingan antar murid luar yang akan digelar beberapa waktu lagi, ucap Li Qin. Apakah tidak sebaiknya kita langsung mendatangi kediamannya, ucap rekan yang lainnya. Itu terlalu kasar karena akan menimbulkan gejolak di murid luar. Asal kau tahu saja jika batu roh yang diambilnya dari Tao Ming telah dibagikan kembali kepada para murid luar. Jadi anak itu saat ini sedang mendapatkan perhatian dari sesama murid luar, ungkap Li Qin menyampaikan pandangannya. Wu Qing sebetulnya lebih setuju dengan rencana memberi pelajaran secara langsung, namun jika kondisinya seperti yang diceritakan oleh Li Qin maka akan menimbulkan gejolak yang besar di antara ratusan murid luar. Hal itu tentunya akan menarik perhatian para petinggi sekte yang ujung-ujungnya akan menimbulkan penyelidikan mendalam. Aku akan menghubungi aula kedisiplinan untuk memberikan hukuman kepada anak itu. Setidaknya ia akan mendapatkan hukuman berat karena sudah berkelahi di dalam sekte serta melukai murid, ujar Wu Qing setelah memikirkan beberapa pertimbangan. Meski demikian, pelajaran selanjutnya akan kita tentukan saat pagelaran pertandingan antar murid luar dilaksanakan, ucap Wu Qing kemudian. Di tempat yang berbeda, Zhao Yuxi sedang berlatih beberapa jurus dasar bela diri. Bakatnya dalam memahami seni bela diri ternyata sangat mencengangkan. Hanya dalam 1 minggu ia sudah menjadi kultivator wanita terhebat di desa Gunung Batu. Bahkan Hao Xuan saja bukan tandingannya. Lewat koneksi ayahnya Zhao Yuxi dilatih oleh seseorang yang berasal dari kota Yusan. Berkat kejeniusannya tersebut Zhao Yuxi juga berhasil menguasai teknik kultivasi yang telah ditinggalkan oleh ibunya. Hanya dalam tempo waktu tersebut juga Zhao Yuxi berhasil menjadi pendekar wanita tahap raja tingkat awal. Ayah, aku ingin segera ke ibu kota, ucap Zhao Yuxi setelah selesai berlatih. Kamu tunggulah. Kekuatanmu belum cukup mengejutkan jika berada di ibu kota.
Jika kau ingin benar-benar serius menekuni hidup sebagai seorang kultivator maka kau harus banyak bersabar untuk mendapatkan kekuatan, ujar Zhao Feng menasehati putrinya tersebut. Baik ayah, hanya saja aku sudah tidak sabar ingin mengetahui rahasia tentang ibu, ucap Zhao Yuxi. Dengan ibumu atau karena ingin berjumpa dengan Lei Tian? Goda ayahnya. Ayah, ucap Zhao Yuxi sambil menahan malu. Sementara itu Lei Tian tengah membaca 2 kitab bela diri yang sudah ia kuasai. Setelah menyerap 10 buah batu roh ia tampak serius memahami lebih mendalam teknik bela diri di ruang tengah sambil menunggu kepulangan Yun Zixin dan San Yuze. Tidak lama kemudian, Yun Zixin dan San Yuze kembali. Dengan perasaan puas ia menatap ke arah Lei Tian dan berkata, sebenarnya tadi adalah hal gila yang pernah aku lihat, tetapi juga aku merasa itu baik-baik saja dan kita tetap bersama sampai kapanpun. Selanjutnya akan ada selalu hal gila, apakah kau bersedia mengikutinya? Tanya Lei Tian yang berada di depannya. Hahaha. Tentu saja, jawab Yun Zixin dengan senyum cerah. Apakah kau tidak takut akan menjadi sasaran mereka? Tanya Lei Tian dengan ekspresi serius. Siapa sih di dunia ini yang tidak memiliki hal semacam itu? Aku sudah lelah juga selama ini dipermainkan oleh mereka, ujar Yun Zixin. Aku juga sudah muak dengan peringkat 10. Seharusnya mereka besar dan berkembang karena prestasi bukan dengan cara menghisap darah sesama murid luar, kata San Yuze. Hahaha. Baguslah jika kau bersuara, ujar Yun Zixin dengan senang. Ngomong-ngomong sepertinya kamu harus mengembalikan kitab yang di tanganmu. Jika terlambat kau akan mendapatkan sanksi, ujar Yun Zixin saat melihat kitab milik perpustakaan sekte. Kau benar, rencananya sekarang aku mau mengembalikannya, ucap Lei Tian. Sebaiknya setelah kita belajar dulu saja, kebetulan di aula utama murid luar akan ada Penatua Fan Guo. Kita tidak bisa menyia-nyiakan begitu saja kesempatan ini, ucap Yun Zixin dengan penuh semangat. Benarkah? Tanya Lei Tian dengan penuh semangat. Setiap 2 minggu sekali Penatua Fan Guo akan memberikan pelajaran. Untuk pemahaman kita akan diajarkan langsung oleh diaken yang berstatus sebagai murid inti. Ada 10 orang murid inti yang bertugas membantu Penatua Fan Guo. Mereka semua tinggal di dekat kediaman Penatua Fan Guo, ungkap Yun Zixin. Ternyata kau memang benar-benar tahu banyak tentang sekte, ujar Lei Tian dengan senang. Ayolah kita berangkat sekarang sebelum terlambat, ajak Yun Zixin penuh semangat. Dengan menggunakan seragam sekte, ketiganya berangkat menuju aula utama murid luar untuk mengikuti pelajaran dari Penatua Fan Guo. Setibanya di sana, sudah banyak murid yang datang terlebih dahulu dan duduk dengan rapi di atas lantai. Posisi paling depan diisi oleh 10 orang murid luar yang memiliki peringkat. Daftar peringkat juga tidak sembarang dibuat. Daftar ini dibuat berdasarkan hasil pertandingan saat di kejuaraan antar murid luar. Pertandingan seperti ini diadakan setiap 1 tahun sekali untuk mengecek kemajuan murid luar. Kak, sepertinya itu adalah murid baru yang baru saja membuat heboh, ucap seorang murid wanita yang duduk paling depan. Oh, jawab wanita tersebut dengan acuh tak acuh. Berita tentang seorang murid baru yang menghajar peringkat ke-10 murid teratas sudah menyebar dengan sangat cepat. Apalagi peristiwa tersebut disaksikan oleh ratusan murid luar, sehingga penyebarannya menjadi lebih mudah. Kedua orang wanita tersebut merupakan kakak beradik yang selama ini berada di urutan pertama dan kedua. Berbeda dengan ke-8 murid peringkat lainnya,
Mereka berdua tidak tertarik dengan memeras para murid luar lainnya yang lebih lemah. Keduanya merupakan putri dari seorang penguasa kota Jiangqi, yang juga gubernur kota utusan Kekaisaran Qin. Sui Niao dan Sui Qing tidak kekurangan sumber daya, pasokan dari ayahnya bahkan melebihi jatah dari murid dalam. Sehingga dengan posisi tinggi ayahnya tersebut, mereka berdua mendapatkan yang terbaik di sekte. Selain itu bakat mereka juga di atas rata-rata, sehingga posisi mereka tidak tergoyahkan di puncak murid teratas. Meskipun demikian, pada usianya yang kini 18 tahun Sui Niao belum dan adiknya Sui Qing belum bisa memasuki paviliun murid dalam karena keterbatasan kuota. Oleh karena itu selama beberapa bulan terakhir ia masih berada di paviliun murid luar. 35. Kericuhan di aula murid luar. Tidak lama kemudian barisan murid yang menempati 10 besar sudah terisi. Hanya Tao Ming yang tidak nampak di barisan tersebut. Para murid kemudian duduk dengan rapi menunggu kedatangan Penatua Fan Guo yang mengetuai paviliun luar. "Apakah kau punya rencana?" tanya Wu Qing berbisik kepada Li Qin. "Aku rasa kita harus mempermalukan murid baru tersebut di depan Penatua," jawab Li Qin sambil tersenyum jahat. "Bagaimana caranya?" tanya Wu Qing. "Aku akan meminta bantuan dari yang lain dan mengatur sebuah rencana," jawab LJ Qin. "Baiklah jika begitu, intinya mulai sekarang anak itu sudah menjadi target kita," ucap Wu Qing dengan geram. Sui Niao dan Sui Qing yang mendengar dialog Wu Qing hanya menggeleng kepala. Sui Niao hanya bisa merasa kasihan namun tidak peduli dengan nasib murid baru tersebut. Tidak lama kemudian Penatua Fan Guo datang diikuti oleh beberapa orang murid inti yang menjadi pembantunya dalam menyiapkan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada murid luar. "Hormat pada Penatua Fan," ucap ratusan murid secara bersamaan. Tatapan Penatua Fan Guo menyapu seluruh murid sebelum dirinya duduk di mimbar kehormatan khusus pemimpin paviliun murid luar. "Nona Sui, sepertinya promosi kalian berdua untuk menjadi murid dalam akan tertunda setelah pergelaran pertandingan antar murid luar," ucap Penatua Fan Guo kepada Sui Niao dan Sui Qing. "Tidak apa-apa Penatua Fan, kami bersedia menunggu," jawab Sui Niao dengan hormat. "Baiklah jika begitu, namun pada pertandingan kali ini kalian berdua tidak bisa ikut berpartisipasi. Kekuatan kalian sudah melebihi ambang batas sebagai peserta," ujar Penatua Fan Guo. Mendengar ucapan dari Penatua Fan Guo, kedua kakak beradik itu hanya mengangguk ringan tanda mengerti. Keduanya sudah berada di ranah pendekar kaisar tingkat awal, sedangkan batas kekuatan untuk mengikuti pertandingan tersebut adalah pendekar raja. "Baiklah untuk materi kali ini aku akan mengajarkan teknik serangan tunggal dengan menggunakan senjata. Oleh karena itu, segera siapkan belati kalian dan buatlah beberapa barisan," ucap Penatua Fan. "Hai, apakah kamu sudah memiliki belati?" tanya Yun Zixin pelan. "Sudah," jawab Letian. "Baguslah kalau begitu. Aku lupa membawamu ke aula perbendaharaan sebelumnya untuk mengambil belati standar murid," ucap Yun Zixin dengan rasa bersalah. Setelah mendengar arahan dari Penatua Fan, para murid segera membentuk beberapa barisan. Setiap baris berisi 50 orang dengan seorang diaken yang mendampingi. "Kalian perhatikan baik-baik," ucap Penatua Fan Guo. Di bawah tatapan para murid, Penatua Fan mulai mengeluarkan belati panjang lalu membentuk kuda-kuda. Dalam sekejap tubuhnya melesat dan menebas leher sebuah manekin yang sudah disiapkan oleh diaken sebelumnya.
Ingatlah teknik belati adalah serangan cepat dan menghabisi musuh tanpa memberikan musuh kesempatan untuk menyerang, ucap Penatua Van penuh penekanan. Sebagai murid luar, seorang murid wajib memiliki keahlian seperti yang Penatua tunjukkan. Teknik tersebut dinamakan serangan tunggal, teknik yang sangat efektif dilakukan pada saat pertarungan jarak dekat. Apakah ada yang mau mencoba? Tanya Penatua Van sambil melirik ke arah murid peringkat teratas. Izinkan saya mencobanya Penatua, ucap Suiking dengan suara lembut. Silahkan maju, ucap Penatua Van. Suiking segera maju dan mengalirkan ki di tangan dan di kakinya. Dengan belati panjangnya ia mulai bergerak dan membentuk kuda-kuda yang sama dengan Penatua Van. Dalam sekejap tubuhnya bergerak dengan sangat cepat dan berada tepat di depan manekin. Slash! Sebuah sayatan horizontal dengan halus menyayat leher manekin tersebut hingga terputus. Para murid yang menyaksikannya kini tercengang. Gerakan yang diperlihatkan oleh murid peringkat kedua tersebut sangat mengerikan. Membuat beberapa orang memegangi lehernya yang terasa dingin akibat momentum yang baru saja diciptakan oleh Suiking. Bagus, ucap Penatua Van Guo memuji keterampilan Suiking. Selanjutnya siapa lagi? Ucap Penatua Van Guo sambil menatap ke arah murid lainnya. Namun tidak ada yang berani bersuara untuk tampil di depan seorang penatua, biasanya mereka hanya belajar bersama seorang diaken pembimbing setelah kelas selesai. Oh, tiba-tiba terdengar suara kegaduhan di belakang. Pada saat ini Lei Tian menjadi perhatian banyak murid. Penatua Van Guo juga merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Majulah ke depan dan jangan hanya membuat kegaduhan di belakang, ujar Penatua Van Guo dengan ekspresi tidak baik. Mohon maaf Penatua, ucap Lei Tian kemudian. Yun Zixin dan San Yuze hanya menarik napas dengan dalam saat Lei Tian kini menjadi pusat perhatian. Sebelumnya Lei Tian yang terlalu fokus pada gerakan yang diperlihatkan oleh Suiking, sehingga ia tidak memperhatikan jika ada seorang murid yang mendorongnya dengan keras. Majulah ke depan, ucap Penatua Van. Hahaha. Rasakan kau akan dipermalukan di depan para murid, gumam Li Qin dalam hati. Hah? Konyol, ucap Suin Yao dengan nada pelan namun terkesan meremehkan. Dengan ekspresi rumit Lei Tian akhirnya maju ke depan. Beberapa orang memandangnya penuh keheranan. Para murid yang hadir tentu tahu, bahwa teknik serangan tunggal membutuhkan penguasaan karakteristik angin. Murid yang bisa memahaminya dengan baik adalah orang-orang yang sudah berada di ranah pendekar kaisar seperti yang dilakukan oleh Suiking sebelumnya. Teknik serangan tunggal terlihat sangat sederhana namun sebagai teknik tingkat tinggi tidak banyak yang bisa menguasainya. Bahkan Wu Qing yang sudah berada di peringkat 3 murid teratas tidak berani bersaing di depan Suiking. Sepertinya kau murid baru, ucap Penatua Van Guo setelah memperhatikan Lei Tian. Betul Penatua, nama saya adalah Lei Tian. Jawab Lei Tian dengan penuh rasa hormat. Aku paling tidak suka jika ada yang membuat kegaduhan di kelas yang aku ajarkan. Sekarang kau bisa pilih untuk ke aula kedisiplinan atau kau tunjukkan bakatmu. Namun jika tidak dapat memuaskanku maka aku akan mengirimmu ke aula kedisiplinan, ucap Penatua Van Guo dengan serius. Mendengar perkataan yang penuh penekanan tersebut, ekspresi Lei Tian semakin buruk. Keduanya bukanlah pilihan yang baik baginya. Bukannya ia tidak mampu memperagakan gerakan yang baru saja diperlihatkan oleh Suiking namun ia teringat pesan dari kakek Song. Aku tidak boleh menonjolkan bakatku di depan orang. Setidaknya tunggu sampai aku bisa menjaga diri,
Gumam Lei Tian dalam hati. Mohon maaf Penatua, murid belum bisa mempraktekkan gerakan yang seperti Penatua ajarkan, ucap Lei Tian sambil menunduk. Penatua, murid ini yang sebelumnya membuat keributan di depan aula perbendaharaan, ucap seorang diaken memberi masukan dengan setengah berbisik. Rupanya hanya murid pembuat onar, ucap Penatua Fan Guo dengan senyum datar. Segera hubungi aula kedisiplinan. Berikan murid baru ini hukuman agar dia bisa merenungi perbuatannya, ucap Penatua Fan Guo. Baik Penatua, jawab seorang diaken yang tadi melapor. Bersambung. 36. Sahabat sejati.